Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Florencia dari jurusan akuntansi di Universitas Nikosil Medan. Adapun kali ini saya akan mewawancarai beberapa narasumber terkait kerukunan menurut agama mereka sendiri. Sebelum kita memasuki pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, ada baiknya saya akan memperkenalkan narasumber terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jody, saya beragama Islam. Halo guys, perkenalkan nama saya Indra Kurniawan, saya menganut agama Islam. Halo, perkenalkan nama saya Devina, saya menganut agama Kristen Katolik. Perkenalkan nama saya Ivani, saya menganut agama Kristen Katolik. Halo semuanya, namo budaya, salam kebajikan. Saya Wendy Miselin Taslim dan saya beragama Buddha. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat narasumber, dari skala nilai 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia itu tercapai dengan baik dan bagaimanakah kondisi kerukunan, khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Bagi umat Buddha di Indonesia, kerukunan umat beragama secara umum berjalan dengan sangat harmonis. Sebagai kelompok minoritas, umat Buddha merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan ibadah serta tradisi mereka. Skala 80 dari 100 diberikan karena meskipun kehidupan sehari-hari sangat damai, tercermin dari perayaan Waisak di Borobudur yang kerap dibantu untuk lintas agama, masih ada ruang untuk peningkatan pemahaman masyarakat awam terhadap praktik keagamaan Buddha agar terhindar dari stereotip. Umat Katolik menilai bahwa di level akar rumput, kerukunan beragama di Indonesia sangat kuat. Semangat gotong royong, saling mengunjungi saat hari raya seperti Natal dan Idul Fitri, dan kerjasama sosial adalah pemandangan sehari-hari yang indah. Namun, nilai 75 dari 100 diberikan karena masih ada pekerjaan rumah yang cukup berat dalam hal keadilan administratif struktural. Nah, sebagai populasi mayoritas di Indonesia, secara umum masyarakat muslim memandang kerukunan beragama di Indonesia sudah terjalin dengan sangat baik dan bahkan sering menjadi role model panutan bagi negara-negara muslim lainnya di dunia. Dari nilai 80 sampai 100 mencerminkan realitas bahwa meskipun keharmonisan mendominasi, umat Islam menyadari dan mengakui adanya segelintir oknum. Oknum-oknum ini kerap kali menggunakan sentimen agama untuk berkepentingan politik praktis atau memicu intoleransi yang sebenarnya sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam itu sendiri. Skala nilai kerukunan dalam agama saya adalah 80 dari 100. Di beberapa wilayah, umat Katolik masih kerap terbentur birokrasi yang rumit dan penolakan kelompok tertentu saat mengurus izin mendirikan bangunan IMB gereja. Ini menjadi bukti bahwa kemesraan budaya di masyarakat belum sepenuhnya diimbangi oleh keadilan regulasi di tingkat lokal. Menurut saya, tingkat toleransi keberagaman agama di Indonesia itu sudah berjalan sekitar 80%. Mengapa demikian? Karena yang saya ketahui sebagai mayoritas agama di Indonesia yaitu Islam. Nah, Indonesia ini merupakan panutan bagi negara lain dalam keberlangsungan atau berjalannya keanekaragaman agama. Nah, menurut saya angka 80% yang sudah berjalan di Indonesia tersebut merupakan hal baik yang sudah berjalan, namun tidak menutup kemungkinan ada sekitar 20% sisanya, yaitu terkadang ada oknum-oknum yang menggunakan isu agama itu untuk kepentingan politik praktis atau memicu intoleransi beragama seperti itu. Jadi menurut saya yang sudah berjalan itu di angka 80%. Pertanyaan kedua, di dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam Buddhisme, kerukunan bukanlah sekedar toleransi pasif, melainkan praktik aktif dari Brahma Vihara atau 4 kediaman luhur. Yang paling mendasar adalah metta atau cinta kasih universal dan ahimsa atau tanpa kekerasan. Buddha Gautama secara tegas mengajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Hukum karma juga memainkan peran penting. Umat menyadari bahwa melukai penganut agama lain sama dengan menanam benih penderitaan bagi diri sendiri di masa depan. Oleh karena itu, harmoni adalah sebuah keharusan spiritual, bukan sekadar kewajiban sosial. Gereja Katolik berpusat pada hukum kasih yang terdiri dari dua sisi mata uang yang sama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri tanpa pengecualian etnis, kelas sosial maupun agama. Secara kelembagaan, Gereja Katolik memiliki landasan historis yang luar biasa melalui dokumen Nostra Aetate, sebuah deklarasi dari Konsili Vatikan II tahun 1965.
Dokumen ini mengubah wajah gereja Katolik secara global dengan cara eksplisit memerintahkan umat untuk menghormati ajaran agama-agama lain, mengakui bahwa ada kebenaran dan hal-hal suci dalam tradisi agama lain, serta mendorong dialog antar agama yang konstruktif. Toleransi dalam Islam diatur dengan sangat proporsional dalam urusan akidah, keyakinan, dan ibadah mahda ataupun ritual. Islam menerapkan prinsip lakum dinukum waliyadin, untukmu agamaku dan untukku agamaku. Ini adalah bentuk batas yang jelas namun penuh kehormatan. Dan dalam urusan sosial, Islam tidak mengenal batas agama. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 secara tegas menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Lebih jauh, Islam membagi persaudaraan menjadi 3 tingkatan: ukhuwah Islamiyah, sesama muslim; ukhuwah wathaniyah, sesama warga bangsa dan tanah air; dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia tanpa melihat latar belakang dan keyakinan. Prinsip utama Katolik berakar pada hukum kasih, yaitu kewajiban mutlak untuk mencintai Tuhan dan sesama manusia tanpa memandang latar belakang, etnis maupun agama. Secara institusional, arah ini dipertegas melalui dokumen historis Konsili Vatikan II pada tahun 1965 yang berjudul Nostra Aetate. Deklarasi global ini menginstruksikan umat Katolik untuk menghormati tradisi iman lain, mengakui adanya kebenaran dan hal-hal suci di luar gereja, serta aktif menginisiasi dialog antar agama yang konstruktif. Dalam agama Islam, aturan toleransi itu sudah sangat jelas diberlakukan. Nah, dalam kitab kami sendiri yaitu Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 256 itu sudah diatur tidak ada paksaan dalam beragama. Ataupun dalam surah Al-Kafirun juga dijelaskan bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, menurut saya itu sudah hal yang sangat jelas dengan batasan yang jelas namun tetap penuh penghormatan. Nah, namun kalau dalam kegiatan sosial umat muslim sangat tidak ada batasan. Bahkan ikatan persaudaraan umat muslim itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah atau ikatan persaudaraan sesama umat muslim. Ukhuwah wataniyah itu ikatan sesama manusia sebangsa dan setanah air. Dan ukhuwah basyariyah yaitu ikatan hubungan manusia sesama manusia tanpa adanya latar belakang agama apapun. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Untuk mengaplikasikan harmoni di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, umat Buddha menggunakan prinsip jalan mutia berunsur 8, khususnya pada aspek pikiran yang benar, ucapan yang benar, dan perbuatan yang benar. Umat didorong untuk menjauhi fanatisme buta atau kebanggaan berlebihan terhadap dogmanya sendiri. Ahli-ahli berdebat tentang siapa yang paling benar secara konsep teologis. Umat Buddha diajarkan untuk lebih banyak melakukan aksi nyata, meringankan penderitaan tetangga, berbagi di masa-masa sulit, dan menghargai perayaan serta tradisi agama lain di lingkungan tempat tinggal. Gereja Katolik Indonesia memperkenalkan dan sangat mendorong konsep dialog kehidupan dan dialog karya. Dialog ini tidak mengharuskan para pemuka agama duduk di meja formal dan berdebat soal kitab suci. Sebaliknya, dialog kehidupan terjadi ketika seorang Katolik aktif ikut ronda malam atau siskamling, ibu-ibu Katolik aktif di PKK atau arisan RT, dan pemuda Katolik ikut kerja bakti membersihkan lingkungan bersama pemuda Muslim, Hindu, atau Buddha. Umat diminta melebur sebagai warga negara seutuhnya tanpa membawa bendera atau agenda kristenisasi, murni berbaur atas nama kemanusiaan. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan langsung melalui Piagam Madinah, di mana umat Yahudi, Nasrani, dan Muslim hidup bersama dalam satu sistem sosial yang adil dan saling melindungi. Cara menciptakan keharmonisan di masyarakat menjemuk adalah melalui akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nabi menegaskan bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis ini memberikan syarat bahwa tetangga tersebut harus muslim. Memuliakan tetangga berarti berbagi makanan, menjenguk ketika mereka sakit, dan tidak mengganggu ketenangan mereka, dan praktik sederhana yang meruntuhkan dinding
prasangka. Umat Katolik didorong untuk menerapkan metode dialog kehidupan atau dialog karya. Pendekatan ini berfokus pada debat kusir teologi atau kitab suci, melainkan pada aksi nyata di lapangan. Bentuk konkretnya adalah melebur dalam kegiatan masyarakat seperti aktif ronda malam atau siskamling, terlibat dalam kegiatan PKK, atau ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Umat diminta untuk hadir sebagai warga negara yang tulus atas dasar kemanusiaan tanpa membawa agenda terselubung seperti kristenisasi. Nabi Muhammad telah memberikan piagam Madinah kepada umat Muslim, Nasrani, dan Yahudi karena saking rukunnya kehidupan beragama meskipun berbeda-beda. Namun Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Dalam hal ini, tetangga yang dimaksud oleh Rasulullah itu tidak ada syarat apakah tetangga tersebut harus sesama muslim ataupun dengan latar belakang agama yang lainnya. Pertanyaan keempat, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antaragama di dunia ini? Menurut pandangan Buddhis, tidak akan pernah ada perdamaian dunia tanpa adanya kedamaian batin. Cara umat Buddha menjaga kerukunan global adalah dengan memperhatikan meditasi dan kesadaran penuh untuk menjinakkan ego dan emosinya negatif dalam diri masing-masing. Jika jutaan individu di dunia mampu mengendalikan amarahnya, maka peperangan antar agama dan negara akan sirna dengan sendirinya. Menjaga kerukunan dunia berarti menjunjung tinggi martabat manusia. Umat Katolik dipanggil untuk menembus tembok-tembok prasangka, menolak sikap xenofobia atau kebencian pada yang asing, dan aktif menyuarakan isu-isu kemanusiaan global seperti kemiskinan dan perubahan iklim yang dampaknya menghantam semua manusia terlepas dari apapun agamanya. Umat Islam dituntut berada di garis depan secara global untuk menegakkan keadilan dan membela kaum yang tertindas. Umat Katolik dipanggil untuk meruntuhkan tembok prasangka, menolak sentimen xenofobia atau kebencian pada hal asing, dan bahu-membahu mengatasi krisis kemanusiaan global seperti kemiskinan dan perubahan iklim yang berdampak pada semua orang tanpa pandang bulu. Islam mendorong umatnya untuk menjadi umat wasaton, artinya umat pertengahan, di mana umat Islam ini cenderung menjadi penengah atau baik dari kubu kiri maupun kubu kanan. Pertanyaan yang kelima yaitu yang terakhir, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia? Pemerintah harus bersikap netral, mengayomi semua kelompok tanpa favoritisme, dan memastikan pendidikan moral serta budi pekerti ditetapkan di sekolah-sekolah sejak dini. Pemerintah wajib menegakkan konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 yang menjamin kebebasan beribadah. Pemerintah harus menjadi fasilitator dan hakim yang adil. Untuk pemerintah adalah menjaga ketertiban, kesejahteraan ekonomi, serta menindak tegas segala bentuk provokasi, penistaan agama, atau adu domba yang dapat merusak persatuan bangsa. Peran krusial negara adalah memastikan tidak ada peraturan daerah atau perda yang diskriminatif, serta memberikan jaminan kemudahan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dalam mendirikan serta mengakses rumah ibadah. Pemerintah dalam kehidupan bernegara di Indonesia, yaitu selain sebagai mensejahterakan kehidupan rakyat, mensejahterakan ekonomi rakyat, juga menjadi pengaman untuk agar negara Indonesia dijauhkan dari hal-hal provokasi agama, penistaan agama, kekerasan yang itu dapat menghancurkan persatuan antar bangsa. Setelah mendengar jawaban-jawaban dari para narasumber, adapun satu kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah kerukunan beragama itu yang hakiki akan tercapai sepenuhnya ketika toleransi aktif atau masyarakatnya secara kultural itu berpadu secara selaras dengan keadilan hukum dan ketegasan pemerintah. Ketika setiap warga negara merasa aman baik secara sosial maupun legal dalam menjalankan keyakinannya, maka Indonesia akan menjadi contoh nyata dari persatuan dalam keberagaman ataupun Bhinneka Tunggal Ika.
Sekian video yang saya buat mengenai kerukunan antar umat yang beragama di Indonesia. Terima kasih.